Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, suara Ibu kedengaran ya? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Oke. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang berdoa, ada Rusli. Ayo, Rusli, silakan. Baik, Bu. Kita doa. Marilah kawan-kawan, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan pemahaman kita semua. Berdoa, mulai. Selesai. Biar lebih semangat lagi, coba Ibu minta semuanya berdiri. Udah berdiri. Oke, sudah berdiri ya, tegak ya badannya ya. Udah, Bu. Ya, sudah. Kita renggangkan dulu ya badan kita nih, karena kita sudah lelah seharian daring. Oke, kita mulai. Relax sedikit ya tangannya ya. Oke, relax tangan, kepala, dan badan. Oke, cukup. Ya, silakan duduk. Oke, mau membaca Pancasila dulu ya. Kita akan membaca Pancasila. Ibu minta kepada Yudis, Muhammad Yudis. Ayo, silakan pimpin untuk Pancasila. Ketua kelasnya Yudis ya. Siap, Bu. Ayo teman-teman, Oke. sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita membaca Pancasila dulu. Nanti mengikuti ya, Bu ya. Bu Oke. Sari nanti mengikuti ya. Pancasila. 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 Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Kesatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat yang dipimpin oleh Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Yudis. Hanya sudah bisa ya membaca Pancasila. Itu wajib karena kita orang Indonesia wajib mengingat Pancasila. Materi kita itu membahas tentang unsur-unsur tata letak desain. Ya, sebentar. Ibu mau presentasi. Pertemuan satu kita ya, unsur-unsur desain grafis ya. Dan grafis. Oke, kita absen dulu. Aswar hadir. Oh, lagi ke belakang ya. Rusli hadir. Hadir, Bu. Sigit. Hadir, Bu. Puri. Iya, Bu, hadir. Muhammad Yudhistira. Hadir, Bu. Selalu hadir. Rizky. Oh, hadir. Sabudi. Hadir, ya, Bu. Rusdi. Hadir, Bu. Basuki. Hadir, Bu. Rizky hadir ya. Siap, hadir. Ya, kita mulai. Aris ya. Ya, ini untuk kompetensi dasarnya yaitu mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang dalam desain grafis. Nah, yang untuk keterampilannya itu menempatkan unsur-unsur tata letak berupa garis. Indikatornya ini menguraikan unsur-unsur tata letaknya, lalu kita akan menerapkan unsur-unsurnya.
Dan tujuan pembelajarannya ini peserta didik nanti dapat menganalisis unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna gelap terang, tekstur, dan ruang dalam desain grafis. Ini kelihatan ya presentasi Ibu Sari ya. Puri kelihatan ya Puri. Oke. Oke. Nah, ini untuk alokasi kita hari ini. Ya, tadi kita sudah join link satu-satu itu ada 15 menit ya. Jadi nanti untuk kegiatan belajar kita itu ada 30 menit ya kegiatannya dari pendahuluan, inti, dan penutup ya. Nah, untuk penilaian hari ini. Ya, untuk penilaian hari ini kita akan menilai sikap dan 4C. 4C itu adalah creativity, communication, collaboration, dan critical thinking ya. Nah, ini sifatnya non-test, jadi tenang aja yang menilai itu Ibu Sari. Jadi kalian harus aktif untuk bertanya dan juga memberikan pendapatnya gitu ya. Nah, ini bentuk pengamatannya ada sikap spiritual, karakter ya, terus ada penilaian 4C. Dan ada satu lagi yaitu sikap sosial ya. Tapi ini belum Ibu tampilkan. Oke. Nah, ini untuk pengetahuannya, ini nanti ada tes tertulis. Tes tertulisnya itu ada di Google Classroom ya anak-anak. Lalu ini untuk keterampilan itu kita mengerjakan tugas kelompok ya. Penilaian praktiknya itu adalah kelompok. Jadi nanti Ibu bagikan ada 2 kelompok. Oke, ini materi pertemuan 1 kita yaitu pengertian desain grafis, unsur-unsur garis dan juga jenis-jenis garis ya. Ini peta konsep untuk kegiatan kita yaitu desain grafis akan membahas tentang konsep dasar desain grafis, unsur-unsur desain grafis. Jadi kita yang pertemuan 1 itu fokus ke bagian yang pertama yaitu garis ya. Jadi kita fokusnya ke sini aja. Nah, ini dia yang tadi Ibu bilang. Untuk kegiatan kita diminta siswa untuk mengevaluasi makna dan jenis garis yang ada di gambar di samping ya. Nih, ada ada gambar 1 dan ada gambar 2. Ini kalian bisa lihat ya. Nah, kalian diminta untuk mengevaluasi dari kelompok 1 itu ada Puri, Answar, dan ada Basuki, Sabudi, dan Rizky. Dari kelompok 2 ada Fristi, Sigit, Rusdi, dan Muhammad Yudis. Ya, ini udah semuanya hadir di Meet ini ya, ada ya, hadir semua ya. Nah, yang untuk gambar 1 nanti kalian bisa evaluasi. Nah, kalian bisa lihat ini bentuk apa, terus biasanya digunakan untuk apa, kayak gitu. Apakah ada miskonsepsi dari gambar tersebut, apa yang kurang? Berikan penjelasannya nanti di LKPD. Jadi berikut adalah lembar kegiatannya yang akan dikerjakan di LKPD itu. Nanti siswa kan sudah dibuatkan 5 kelompok, satu kelompok 5 orang. Setelah peserta didik mengerjakan langkah, lalu diskusi ya. Dan setelah diskusi, lalu diberikan ulasan pendapat masing-masing, lalu menjawab pertanyaan di bagian A dan B ini ya, nomor 4. Tuliskan jawaban pada LKPD. LKPD-nya diberi nama kelompok ya. Peserta didik mencatat hasil analisis dan mempresentasikan. Jadi nanti di bagian kegiatan penutup kita akan presentasikan hasil LKPD dari masing-masing kelompoknya ya. Dari kelompok 1 itu ada Puri dan kelompok 2 nanti dengan Fristi ya, nanti presentasikan. Oke, kita masuk ke materi yaitu apa itu desain. Nah, desain grafis adalah seni berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, dan gambar ya.
Nah, salah satu cara untuk wahana menyampaikan sebuah informasi kepada orang lain. Nah, ini adalah menurut pendapat Ibu Sari ya. Jadi desain grafis itu bisa menyampaikan informasi melalui gambar, ya. Bisa juga melalui tulisan dan ruang, ya. Oke. Nah, ini untuk unsur-unsur desain grafis ya, ada line, size, value, texture, space, shape, dan color. Oke. Untuk unsur-unsur desain grafis yang kita fokuskan sekarang adalah garis ya, atau line. Nah, garis merupakan unsur dalam sebuah bentuk desain ya. Ini unsur penting garis. Jadi sebelum kita membuat gambar itu pasti membutuhkan garis ya. Nah, unsur garis adalah unsur yang merupakan titik poin yang saling terhubung ya dengan titik poin lainnya yang membentuk suatu bentukan berupa garis lurus ya. Ada juga lengkung, zigzag, tidak beraturan, horizontal, vertikal, dan diagonal. Oke, ini adalah macam-macam garis. Coba Ibu Sari minta baca yang keras ya. Ini presentasi Ibu Sari kelihatan kan ya? Ibu minta Basuki untuk baca nih macam-macam garis, ada apa aja nih Basuki? Macam-macam garis. Garis horizontal. Ya, yang Ibu presentasikan. Garis horizontal atau garis datar, garis vertikal. Dibaca macamnya aja apa penjelasannya, Bu? Macamnya aja boleh. Oh, garis vertikal, garis diagonal, garis lengkung, garis zigzag, garis spiral, garis persilangan, garis sejajar, dan garis gelombang. Oke, terima kasih Basuki. Ya, jadi ini macam-macam garis ya. Kita bisa lihat dan juga bisa membayangkan ya, Ini hanya sebagian aja yang di sebelah kanan untuk gambarnya. Karena garis itu masih banyak lagi ya. Ada garis yang komplimen ya, banyak ya. Ini yang masih abstrak. Oke. Oke, sebentar. Oke, nah ini dia yang tadi. Oke, bentar ya. Ya, ini untuk garis yang lainnya yang sifatnya ya, ini yang komplimen ya, yang bentuknya agak rumit ini. Ada bending upright, diminishing, ya, concentric arc, ya, dan ada piramid dan lain-lain ya. Ini semuanya berdasarkan perspektif ya. Jadi komplement, jadi bisa campuran dari abstrak yang sebelumnya yang tadi. Oke, ini kesimpulan yang dari Ibu Sari. Ini ada 4 kesimpulan. Nah, nanti kalian bisa memberikan kesimpulan lainnya di bagian LKPD ya. Nah, ini hanya 4 aja Ibu berikan di sini, yaitu bagian dari dasar desain grafis, unsur-unsur desain grafis, pengertian dan dari garis, dan juga bentuk garis itu bervariasi ya. Nah, nanti kalian bisa tambahkan kesimpulan lainnya di bagian LKPD. Oke, kita akan lihat ini ada tes formatif juga ya. Untuk tes formatif itu
bisa dikerjakan di Google Classroom dan untuk jawabannya bisa dikirimkan ke Google Classroom. Ini untuk formatif itu individu ya. Sekian. Ya mungkin ada pertanyaan. Boleh sharing. Ya, mau sharing jawaban yang di LKPD dong, Bu. Oke, mungkin yang untuk tugas kelompoknya bisa dimulai ya. Untuk kelompok 1 bisa disiapkan dan juga kelompok 2 bisa disiapkan untuk diskusinya dan hasilnya akan kita presentasikan perwakilannya itu ada Puri dan Pristi ya. Siap ya berdua ya. Ini untuk persiapannya Ibu kasih waktu 5 menit ya, cukup ya. Karena kan pertanyaannya hanya 2 aja. Hasil LKPD-nya. Bu Sari, mungkin saya mau presentasiin yang kelompok saya. Saya lagi. Cuma kalau jawabannya salah mohon dibetulin ya, Bu. Oke, Fristi. Yang buat jawaban nomor 1, jelaskan bagaimana apabila unsur garis tidak ada dalam desain grafis. Karena unsur garis itu paling penting dalam sebuah desain grafis, jadi kalau menurut kita tanpa adanya sebuah garis, maka proses pembuatan desain grafis tidak akan terjadi. Karena kan garis itu kan menghubungkan antar satu titik poin ke titik poin yang lain, sehingga dapat membentuk garis lengkung atau garis lurus dan macam garis lainnya. Terus buat jawaban nomor 2, biasanya unsur garis dipakai dalam membuat desain. Unsur garis ada di tahap bagian mana? Kalau menurut kelompok kami mungkin di tahap visualisasi atau produksi mungkin, Bu. Tadi kelompok saya sudah mendapatkan jawaban, Bu. Yang tadi saya sampaikan itu tentang garis. Kalau misalnya nggak ada garis ya suatu itu nggak bisa dipresentasikan gitu, Bu. Iya, betul. Boleh. Nanti ini tugas, ini untuk materi dan LKPD-nya. Jadi tadi untuk LKPD-nya bisa diambil di Google Classroom. Oke, ada pertanyaan untuk tugas kelompok, tugas individu ya, itu pengetahuan dan keterampilannya. Lalu untuk materinya, apa ada pertanyaan lagi? Mau mengingatkan kembali untuk terakhir, siapa yang belum join Google Classroom, boleh join ya. Lalu demikian dari Ibu Sari hari ini. Terima kasih untuk joinnya hari ini ya. Semuanya anak-anak baik dan pintar. Ini untuk doa penutup ya. Aswar Hamid ya, pimpin doa untuk kita. Baik teman-teman, karena pembelajaran sudah selesai dan sudah masuk ke baiknya kita doa selesai. Terima kasih. Terima kasih Bu Sari untuk pelajaran hari ini. Oke, terima kasih ya semua ya. Salam sehat. Tetap semangat.